Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah bahas daripada biografi pengarang kitab, sekarang kita masuk ke muqaddimatul kitab, ke pengantar kitab. Karena pasti setiap pengarang kitab ketika ingin menulis suatu kitab didahului dengan muqaddimah, yaitu terdiri dari bismillah, kemudian hamdalah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," atau seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa aqta wa aftar." yakni makna qalilul barakah. Jika orang tidak memulai kullu fi'lin lam yabda bi basmalah au bilhamdulillah wa aqta wal aftar, yang mana maknanya qalilul barakah. Jika seseorang memulai daripada suatu pekerjaan beramrin zibal, orang memulai suatu pekerjaan yang memiliki makna, yang memiliki manfaat di dalam agama, yang mana dia tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia tidak memulai dengan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkurang keberkahannya. Menulis buku adalah bagian daripada perilaku yang baik, bagian daripada amal yang baik. Amal yang baik dimulai dengan suatu yang baik, itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita makan, disunnahkan kita berdoa dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bagaimana dengan menulis kitab? Bagaimana dengan membaca kitab? Sepatutnya seyogianya kita mulai dengan bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak disebutkan ketika kita berdoa kemudian di situ tidak ada alhamdulillah, tidak ada salawat kepada Nabi, kita langsung berdoa, tidak ditutup dan tidak dibuka dengan alhamdulillah dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tergantung doa tersebut. Disebutkan oleh ulama seperti itu. Maka para ulama memulai kitabnya dengan bismillah dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian kitab yang langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak ditulis bismillah. Itu bagaimana menyikapinya? Kita menyikapinya, kita berkeyakinan bahwasanya dia tidak menulis bismillah di kitab tersebut, tapi dia mengucapkan bismillah sebelum menulis kitab tersebut. Karena tidak semuanya ditulis, mungkin diucapkan saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah bismillah, ini pengarang kitab lanjut kepada alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Setelah alhamdulillah, kemudian pengarang kitab salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam alhamdulillah itu ada beberapa macam. Ada hamdun qadimin liqadim. Hamd artinya memuji. Disebutkan oleh ulama di syarah kitab Safinatun Najah, ada hamdun qadimun liqadim. Pujian Allah Subhanahu wa taala yang mana sifatnya qadim, terdahulu, kepada Allah sendiri, pujian Allah kepada Allah sendiri. Kemudian ada hamdun qadimin hadis. Ada pujian Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim pada makhluknya. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada hamdun hadisin qadim, pujian kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hamdun hadisin li hadis, pujian kita kepada seseorang, pujian kita kepada seseorang. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Kita berharap syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Salawat malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maghfirah. Sini sebutan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sayyidina, Tuhan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan membahas tentang kata sayyidina. Tidak apa-apa kita menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina, Tuhan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Ketika datang presiden yang terhormat seperti ini, pada presiden kita sebutkan kepada seperti itu. Maka pada Rasulullah halus lebih lagi. Begitupun kepada ulama, kepada orang saleh kita sebutkan sayyidina, ta'adduban wa ta'ziman lah. Kita mengagumi, menghormati ke atas kedudukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salat disunnahkan di tahiyat akhir kita membaca sayyidina. Seperti itu. Wa ala alihi, kemudian salawat kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dimaksud sahabi? Apa yang dimaksud sahabat tersebut? Sahabat adalah man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'ala al-iman. Man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'ala al-iman. Atau pendapat yang lain, man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'ala al-iman. Yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pengertian yang lain, definisi lain, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada sahabat yang buta. Maka definisi yang tepat adalah man laqiya bin Nabi, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan iman. Sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi harus bertemu. Karena ada yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Wais Al-Qarni di Yaman. Wais Al-Qarni sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita namanya tabi'in. Tabi'in adalah yang bertemu dengan sahabat. Jika kita ada sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebentar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah disebut sahabat dengan syarat dia mati dalam keadaan beriman. Tapi tabi'in bertemu sahabat itu harus lama. Kenapa? Karena cahaya Rasulullah SAW lebih besar daripada cahayanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, faridah, fardu, wajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, kaum muslimatin, dan setiap muslimah. Tapi hadis yang sahih, hadis yang benar adalah muslim. Adapun muslimah ini tambahan, disebutkan dalam muqaddimah kitab Arba'in Nawawiyah, kalau tidak salah, syarah kitab Arba'in Nawawiyah. Disebutkan juga di dalam beberapa kitab. Muslimah ini tambahan. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala dalam jalannya, Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalannya menuju surga. Wa ba'du, kemudian wa ba'du, ini namanya amma ba'du, wa ba'du ini namanya faslul khitab.
Ulama berbeda pendapat siapa yang pertama kali menyebutkan berkata faslul khitab ni amma ba'du wa ba'du. Disebutkan oleh ulama yang pertama kali menyebutkan wa ba'du atau amma ba'du adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Fahadhihi masailun mukhtasaratun. Di sini kitab ini Risalah Hajami ada permasalahan mukhtasarah yang ringkas min ba'di kutubi hujjatil Imam Al-Ghazali, dari sebagian kitab-kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ulama besar mazhab Syafi'i. Galiban kebanyakan man arafaha wa amila biha narjulahu min Allah yakuna min ahli al-'ilm zahiran wa batinan. Oleh pengarang disebutkan dalam muqaddimahnya, barang siapa yang mempelajarinya kemudian beramal dengan ilmu tersebut, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia ahli ilmu batinan secara batin, zahiran dan secara zahir. Wabillahi taufiq, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.